Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syahatib Ramadan dari kelas R001 dengan NIM A1A32574. Di sini saya akan meresume bab 13 yang berjudul Global Governance dan Tata Kelola Dunia Internasional Buku. Langsung saja kita masuk ke videonya. Pada bab ini, kita membahas tentang bagaimana dunia mengatur berbagai persoalan global melalui konsep global governance. Konsep ini menjadi sangat penting karena di era modern saat ini, hampir semua permasalahan tidak lagi terbatas pada satu negara saja, melainkan melibatkan banyak negara sekaligus. Untuk memahami global governance, kita perlu membedakan tiga istilah utama, yaitu yang pertama, government, governance, dan global governance. Government adalah lembaga resmi dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk membuat aturan dan menegakkannya. Sementara itu, governance yang memiliki arti yang lebih luas karena melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat. Sedangkan global governance adalah bentuk kerjasama dalam skala internasional yang melibatkan berbagai aktor tanpa adanya satu kekuasaan pusat seperti pemerintah dunia. Artinya tidak ada satu pihak yang benar-benar berkuasa penuh sehingga semua keputusan bergantung pada kesepakatan bersama. Di dalam sistem global governance, negara tetap menjadi aktor utama tetapi bukan satu-satunya. Ada juga organisasi internasional, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat sipil yang ikut berperan di dalam mengatasi berbagai masalah global. Hal ini pula menunjukkan bahwa dunia saat ini semakin saling terhubung dan membutuhkan kerjasama lintas sektor. Kemunculan global governance didorong oleh beberapa faktor penting. Salah satunya adalah globalisasi yang membuat hubungan antar negara menjadi semakin erat dan saling bergantung, terutama di dalam bidang ekonomi, teknologi, dan juga komunikasi. Selain itu, banyak masalah global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, seperti perubahan iklim, penyebaran penyakit, kejahatan lintas negara, hingga krisis ekonomi global. Masalah-masalah ini membutuhkan kerjasama internasional agar dapat ditangani secara efektif. Faktor lainnya adalah keterbatasan kemampuan negara. Tidak semua negara memiliki sumber daya yang cukup, baik dari segi ekonomi, teknologi, maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi solusi untuk saling membantu dan melengkapi kekurangan masing-masing. Global governance memiliki peran penting di dalam mengatasi berbagai permasalahan global. Melalui kerjasama internasional, negara dapat menyusun kebijakan bersama, berbagi informasi, serta melakukan koordinasi dalam menghadapi tantangan dunia. Namun, dalam pelaksanaannya, global governance juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah ketimpangan kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan kebijakan global, yang karenanya memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih kuat. Selain itu, tidak adanya otoritas pusat dalam sistem global membuat penegakan aturan menjadi sulit. Jika suatu negara melanggar kesepakatan internasional, seringkali tidak ada sanksi yang benar-benar tegas dan efektif. Tantangan lainnya yaitu perbedaan kepentingan antar negara. Setiap negara memiliki prioritas yang berbeda-beda, sehingga sering terjadi perdebatan di dalam mencapai suatu kesepakatan bersama. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan di dalam global governance menjadi lebih kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam bidang perdagangan internasional, global governance juga diwujudkan melalui peran WTO yang mengatur sistem perdagangan dunia. WTO bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang lebih terbuka, adil, dan transparan, serta membantu menyelesaikan sengketa antar negara. Namun dalam praktiknya, sistem perdagangan global juga tidak lepas dari kritik. Negara maju seringkali lebih diuntungkan karena memiliki teknologi dan kapasitas produksi yang lebih tinggi. Sementara itu, negara berkembang harus berusaha lebih keras lagi untuk bersaing.
Selain WTO, terdapat juga IMF dan Bank Dunia yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi global dan juga mendukung pembangunan. IMF membantu negara yang mengalami krisis ekonomi, sedangkan Bank Dunia memberikan bantuan untuk pembangunan jangka panjang seperti infrastruktur dan pendidikan meskipun memberikan manfaat. Kedua lembaga ini juga sering dikritik karena syarat bantuan yang dianggap berat dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi negara penerima. Hal ini menimbulkan kekhawatiran berbagai negara berkembang menjadi terlalu bergantung pada bantuan internasional. Sekian video penjelasan bab 13 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.